Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sudah sampaikan di grup bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tutorial penggunaan e-learning madrasah khususnya bagi guru. Nah, setelah saya bagikan link kepada teman-teman semua yang ada di grup, kemudian nanti teman-teman klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama yaitu untuk memasukkan username. Username-nya tentu juga sudah saya bagikan di grup ya. Ini username saya. Sudah saya bagikan di grup juga punya teman-teman, silahkan login sendiri. Nah, ada beberapa, kalau muncul tampilan seperti ini kita lewati aja. Nah, kemudian ada beberapa fitur ya, diantaranya ada fitur yang mirip Facebook ini, update status ini, ya buat update status. Hai hai, ini buat update status seperti itu. Ini kalau kita update status ya teman-teman kita bisa baca, jadi jangan galau di sini ya teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa, ada forum madrasah. Nah, ini forum madrasah ini kalau kita melihat nanti teman-teman kita yang update status, itu kelihatan di sini ya. Kemudian yang paling penting ini, ya kelas online. Nah, ada beberapa bagiannya. Ada yang namanya buat kelas online dan ada lihat semua kelas. Kita masuk ke buat kelas online. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita masukkan kelasnya. Kelas berapa? Misalnya kelas 7. Ya. Misalnya kelas 7. Lalu kemudian rombel kelas 7, nama kelasnya misalnya kelas 7 Pak Bobo misalnya. Ya bebas saja ya. Bebas saja nanti. Ya, mau diisi kelas 7 IPA ya sembarang. Saya kasih contoh kelas 7 Pak Bowo misalnya. Pak Bowo. Deskripsinya kelas penyampaian materi IPA kelas 7 misalnya. Penyampaian materi IPA kelas 7 misalnya gitu. Kemudian mata pelajarannya apa? Pilih mata pelajarannya misalnya mata pelajaran IPA. Agenda pertemuannya berapa? Dalam satu semester itu kita berapa kali pertemuan? Anggap saja sini saya bikin 16. Boleh enggak seandainya nanti tidak tercapai bagaimana? Nanti bisa diedit ya. Nanti bisa diedit seperti itu, tidak masalah. Ya, jadi ini dikira-kira saja berapa. Kalau seandainya tidak sampai 16 kali pertemuan, tidak masalah. Nanti bisa diedit. Setelah semua terisi, maka lalu pilih buat kelas. Nah, kelas kita sudah jadi. Ya, kelas kita sudah jadi. Lalu kemudian yang harus dilakukan pertama yaitu dengan cara melihat di standar kompetensi. Ini harus kita isi dulu kompetensi KI dan KD-nya. Dari mana kita dapat KI dan KD-nya? Yaitu dari bisa kita ambil di silabus. Ya, di sini ada dua KI dan KD, ada KI pengetahuan dan KI keterampilan. Yang mana KI pengetahuan? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada KI 1, 2, 3, 4 yang mengarah ke pengetahuan, yang KI 3 ya. Memahami dan menerapkan pengetahuan ya. Berarti ini sudah KI pengetahuan. Tinggal kita copy lalu kita pastekan di sini. Paste dan kita simpan. Lalu KD-nya bagaimana? KD-nya kita kembali ke silabus. Tadi kita lihat di sini ada tanda 3. 3 berarti KD pengetahuan. Maka di silabus yang ada kata-kata yang ada tanda 3 berarti itu KD pengetahuan. Kalau 3.1 berarti KD 1 pada bagian pengetahuan. Maka kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Lalu kemudian urutannya 1. Nah, 1 KD-nya seperti ini. Nah, KD-nya seperti itu ya. Lalu kemudian kita simpan. Boleh nggak kita pakai lebih dari 1 KD? Boleh. Ya, boleh, kita boleh pakai 1 KD. Lebih dari 1 KD boleh. Tinggal ditulis nanti KD 2 misalnya. KD 2. Ya, KD-nya KD 2 kita ambil di silabus seperti ini. Jadi boleh. Kalau KD-nya 2 nanti KKM-nya juga 2. Nah, lalu kemudian di sini ada keterampilan, ada kata-kata atau ada tanda 4. Maka kita ambil di silabus adalah KD yang ada 4-nya. Ini saya ambil 41. Ya, saya ambil 41. Saya kopikan terus saya paste di sini kemudian simpan. KI-nya sudah masuk. KD-nya maaf ini KI ya, salah.
Ini KI, ini salah ya. KI-nya berarti kita ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini. KI 4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan sebagainya. Jadi salah tadi KD. Ya, ini KI-nya kita ambil yang ini. Ya, KI-nya kita ambil sini. Kita pastikan. Lalu kemudian simpan. Lalu KD-nya seperti apa? Ya ini KD-nya. Kompetensi dasarnya berapa? Kompetensi dasar pengetahuan kita ambil yang ini. Kita ambil yang 4.1. 4 itu artinya keterampilan. Kodenya. 1 berarti kode untuk KD pertama di sub pokok sub penilaian keterampilan. Nah, kita masukkan di sini. Paste 1 karena kita ambil 4.1 tadi. Simpan. Setelah terisi semua seperti ini, selanjutnya kita masuk ke fitur KKM. Ya, fitur KKM. Kita tentukan KKM-nya. Sebenarnya ada pilihan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Sebenarnya mungkin teman-teman ini sudah paham ya bagaimana penilaiannya. Apalagi kemarin sudah ada yang sudah mengikuti pelatihan penilaian K13. Tentu mungkin sangat paham dengan penelitian ini, dengan penilaian ini. Ya, jadi ada kompleksitas. Kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan. Daya dukung ini adalah daya dukung atau fasilitasnya. Intake ini adalah kemampuan peserta didik. Ya, kemampuan peserta didik. Sebenarnya cara pengisiannya ini sudah ada juknisnya ya. Sudah ada juknisnya. Ya, juknisnya seperti apa? Juknisnya seperti ini. Ya, ini ada juknisnya. Nanti saya bagikan kalau sempat. Nah, ini ada juknisnya. Kita lihat, kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini kompleksitas kriterianya, rentangnya ada di sini. Dan aspek penilaiannya ada di sini. Tapi kalau saya ambil mudahnya saja ya. Nah, saya ambil mudahnya saja. Ya, bahwa yang namanya kompleksitas itu berarti dia kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan tadi saya katakan. Kemudian daya dukung adalah saprasnya. Intake ini adalah penerimaannya, penerimaan siswa. Nah, di sini saya ambil pilih karena mungkin materi saya ini materi yang sangat mudah, maka saya ambil yang sedang. Lalu daya dukungnya saya ambil yang sedang. Dan juga intake-nya karena ini mudah, maka saya ambil yang tinggi. Maka kemungkinan nilainya adalah 78. Bagaimana kalau saya ambil yang susah, tinggi? Nilainya 67 ya, 67 kecerdasannya. Di bawah standar. Boleh enggak kita ganti di sini 75? Boleh. Ya, boleh enggak kita ganti 75? Boleh sekali. Ya, boleh. Kita ganti 75. Nah, maka dia akan berubah predikatnya. Nah, seperti itu. Ya, misalnya di sini saya pilih sedang lah. Ya, sedang. Di sini saya pilih KKM-nya saya ganti 75. Ya, langsung saja kalau mau cepat. Sini saya ganti 75. Nah, KKM-nya sudah dapat. Lalu di sini saya mau pilih dulu siswa tergabung. Data siswa tergabung ini kita untuk mengetahui siswa yang tergabung di kelas kita nanti siapa. Ini kan yang merah-merah ini berarti belum tergabung. Caranya seperti ini. Yang 10 ini diganti banyak saja. Misalnya 100. Kenapa? Kalau kita pilih 100 gitu. Lalu kita pilih, ya kan ini 100, kita pilih undang siswa. Nah, ini yang 10. Ini kita isi 100 saja. Nah, jadi saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi tadi di bagian siswa tergabung. Nah, saya ulangi biar paham.
Nah, tadi kan kita sudah ngisi KI-nya, terus kita ngisi KKM-nya, kan? Terus kita ngisi ke siswa tergabung, ini berarti siswa-siswa mana saja yang kita ajak gabung di kelas kita. Kita pilih undang siswa. Kita pilih undang siswa. Caranya, nah ini kalau teman-teman biarkan angkanya 10, lalu kita pilih gabungkan semua siswa, maka itu ada siswa. Nah, ada siswa yang tidak tergabung nanti. Kita lihat. Oh, ini sudah tergabung semua ya. Ini sudah tergabung semua. Ini sudah tergabung semua. Ya, sudah tergabung semua. Ya, biasanya kalau kita pilih seperti ini ada yang tidak tergabung itu. Maka kalau mau gampang nanti Bapak Ibu pilih angka 100 saja semuanya, maka muncul seperti ini. Baru pilih gabungkan semua siswa. Ya, karena ini sudah tergabung semua, maka prosesnya gagal ya, karena sudah tergabung semua. Nah, setelah semua siswa tergabung, kita tutup. Nah, jadilah kelas kita di sini sudah. Ya, jadilah kelas kita semua di sini. Ya, ini siswa-siswanya. Lantas setelah KIKD-nya sudah disusun, kemudian KKN-nya sudah disusun, siswanya sudah tergabung, maka langkah selanjutnya adalah tinggal bahan ajarnya. Cara membagikan bahan ajar seperti ini Bapak Ibu. Klik bagikan bahan ajar. Upload dari komputer atau dari kelas lainnya. Kita anggap saja ambil dari komputer. Pilih jenis bahan ajar. Misalnya ini ada beberapa bagian bahan ajar, tapi menurut saya lebih enak gitu dan lebih mantap kalau seandainya kita memberikan bahan ajar video. Ya, karena anak-anak itu sepertinya lebih mudah ketika melihat penjelasan daripada sekedar membaca gitu. Choose file, pilih file. Di sini saya sudah siapkan video saya. Nah, video saya seperti ini. Nah, kemudian masukkan bahan ajar. Misalnya di sini video materi IPA, terserah nanti materinya apa. Maksudnya materi sistem reproduksi, berarti tulis materi sistem reproduksi gitu. Kemudian keterangan, misalnya kita nyuruh siswa simak videonya sampai selesai. Videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Tasarul jangan nurutin ini nanti. Nah, Tasarul jangan nurut ini nanti. Nah, sumber video YouTube kelas online. Tasarul jangan pakai metode ini, Tasarul. Jangan dipakai buat promo YouTube nanti. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini hanya contoh aja. Nah, kemudian uploadnya mana di kelas 7 Pak Bowo. Share bahan ajar semuanya. Ya, bahan ajar di-share ke semua siswa. Lalu simpan bahan ajar. Maka dengan demikian bahan ajar kita sudah tersimpan. Lalu kemudian di sini adalah ada absensi kelas. Absensi kelas ini kita melihat kelas mana saja yang nantinya atau siswa mana saja yang hadir di kelas kita. Ya, kalau dia tidak hadir, maka di sini tidak ada. Ya, tidak terdata. Lalu kemudian ini adalah jurnal guru untuk mencatat kejadian-kejadian khusus ya. Ada CBT untuk mengadakan tes ulangan. Jadi nanti tes ulangannya itu nanti Bapak Ibu yang nentukan gitu ya, Bapak Ibu yang buat. Kemudian ada penilaian, ini untuk membuat penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah, ini adalah penilaian akhir semester, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Yang penting sekarang fokus kepada bagaimana cara mengupload bahan ajar seperti itu. Ya, mengupload bahan ajar.
Kalau misalnya pada pertemuan kedua, tinggal tulis bagikan baru. Kalau misalnya ada lagi mau dibagikan. Ya, misalnya ada lagi yang mau dibagikan. Ya, pertemuan kedua, Bapak Ibu mau membagikan materi lagi, misalnya gitu ya. Nah, berarti tinggal pilih tadi, misalnya ya tinggal pilih lagi bagikan baru. Misalnya format Excel. Nah, format Excelnya misalnya ini data guru. Nah, terus tinggal simpan bahan ajar. Masukkan data guru. Simpan bahan ajar gitu. Mau tambah lagi, ada lagi pertemuan berikutnya, mau masukkan video lagi, tinggal pilih bagikan baru seperti itu ya. Ini saya hapus. Kalau misalnya salah bisa dihapus. Tenang, aman. Oke. Nah, ini contohnya materinya. Nah, tadi saya singgung ya. Kalau seandainya dia lebih dari pertemuan. Misalnya tadi kan kita masukkan 16 ya. Itu bisa diedit. Nah, tadi saya sampaikan kalau misalnya materi kita tidak sampai 16 kali pertemuan bagaimana? Ya tinggal pilih di pengaturan kelas. Pengaturan kelas ini kita bisa edit. Misalnya dalam satu semester kita hanya bisa menyelesaikan 10, berarti pilih 10 lalu simpan perubahan. Ya, kalau kita mau ngedit tadi. Terus seandainya bagaimana kalau kita memberikan tugas? Ya, berarti masuk di penilaian K13 buat penilaian pengetahuan. Misalnya pertemuan ke-1. Skema penilaian tes tertulis misalnya. Atau penugasan. Tugas siswa harus diupload melalui e-learning. Silakan atur pengaturan apakah tugas diupload. Ya, misalnya diupload. Pilih KD, kita pilih yang pertama. Ya. Kemudian instruksi, buatlah hanya makalah tentang pengukuran, misalnya pengukuran. Waktunya kapan? Waktunya misalnya mulai besok sampai 1 minggu 22 misalnya. Yang tanggal 15 sampai tanggal 22 misalnya. Simpan. Ya, ini ada tugasnya. Contohnya, kalau pengetahuan apa dan lagi sebagainya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Oke, itu adalah pembahasan saya mengenai e-learning bagi guru. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti bisa lewat japri lewat WA seperti itu ya. Langsung di japri lewat WA. Oke.